Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haliza Iskandar Alam dengan NIM 22108011068 dari Prodi Psikologi semester 2 kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat ibadah melalui pemaparan materi pada video ini. Berikut kajian yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian ibadah, hakikat ibadah, macam-macam ibadah, serta fungsi dan prinsip-prinsip ibadah. Baik, langsung saja saya mulai dari pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Nah, lalu apa pengertian dari ibadah? Ibadah ialah suatu bentuk penghambaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya, memperoleh keberkahan serta ridhanya. Dalam Islam, ibadah merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Ibadah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya hakikat. Apa itu hakikat ibadah? Hakikat ibadah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk pengabdian diri dan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk mencapai ketakwaan dan mendapatkan ridhanya. Ibadah juga bukan hanya sekedar melakukan ritual-ritual keagamaan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Nah, menurut Said Qutb, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yakni mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rabb, ada hamba yang beribadah dan ada Rabb yang disembah. Selain itu, tidak ada penghambaan apapun. Di sana tiada hal lain kecuali situasi dan pernyataan itu. Maka di alam ini hanya ada penyembahan dan yang disembah. Hanya ada penyembah yang disembah. Hanya ada satu Rabb dan semua makhluk merupakan hambanya. Kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah. Nah, dari sini Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangannya. Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya macam-macam ibadah. Ibadah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ibadah madhah dan ibadah gairu madhah. Apa itu ibadah madhah? Ibadah madhah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat tata cara dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termasuk madhah adalah taharah.
wudhu, tayamum, mandi besar, salat, zakat, puasa, haji, umrah, dan seterusnya. Ibadah madha ini harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi keberadaan ibadah madha ini merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika. Tata caranya harus mengikuti Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Sedangkan ibadah gairu madha atau umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang termasuk ibadah gairu madha ini diantaranya adalah berdakwah, melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar, mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah gairu madha ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Fungsi ibadah. Nah, secara umum, fungsi ibadah dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya ini dapat dilakukan melalui muqarrabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan hudlu, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap itu, seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 5, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Asr ayat 3, "Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kebenaran. Dan terakhir yaitu melatih diri untuk berdisiplin. Jika dicermati setiap ibadah yang Allah perintah menuntut pelaku ibadah untuk disiplin. Melatih diri untuk berdisiplin jika dicermati setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku ibadah untuk disiplin, misalnya dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun, salat, dan ketentuan waktu pelaksanaan salatnya, mengerjakan untuk disiplin. Begitu pula dengan puasa. Puasa bukan hanya melatih kita untuk disiplin dalam mengatur pola makan, akan tetapi jauh daripada itu, puasa dapat memberikan kesadaran untuk bisa ikut merasakan beban dan penderitaan orang lain yang kekurangan makanan. Dengan puasa akan tumbuh kesadaran empati sosial, saling tegang rasa, dan menumbuhkan kekeluargaan dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip ibadah. Nah, dari Azhar Bashir, Syakir Zamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam ibadah. Pedoman beribadah ini menjadi prinsip yang bersifat final. Maksudnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Adapun ke-6 prinsip dalam beribadah tersebut ialah pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk menegaskan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip hanya menyembah Allah ini menjadi prinsip paling utama. Hal inilah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surah Al-Fatihah ayat 5, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kedua, tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip
Tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Seorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat, sehingga tidak perlu perantara siapa dan siapapun. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawabannya bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Selanjutnya ketiga, harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya adalah dalam ibadah motifnya murni hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin dipuji orang lain. Keikhlasan harus ada dalam seluruh ibadah karena keikhlasan inilah jiwa dari ibadah. Tanpa keikhlasan maka tidak mungkin ada ibadah yang sesungguhnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan pada Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Keempat, harus sesuai dengan tuntunan, jangan beribadah tanpa ada tuntunan. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, bukan beribadah dengan cara yang dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110 berfirman, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Selanjutnya, kelima, seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan berat sebelah, mengejar kehidupan akhirat secara total dengan melupakan dunia. Itu tidaklah baik. Apalagi terlalu mengejar dunia dengan meninggalkan total urusan akhirat. Semua harus dilakukan dengan seimbang. Hal inilah yang telah disinggung oleh Allah dalam firman-Nya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Selanjutnya yang keenam, atau yang terakhir, ialah mudah dan meringankan. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah, seperti misalnya orang yang sedang sakit, dibolehkan untuk melakukan salat dengan duduk. Jika duduk juga tidak mampu, maka salat boleh dikerjakan dengan berbaring. Baik. Nah, itulah dia penjelasan dari saya mengenai hakikat ibadah. Sekian penjelasannya, mohon maaf bila ada pelafalan atau pengucapan kata yang salah. Semoga materi yang saya jelaskan boleh dipahami dan dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.